Hello everyone, Bapak Ibu sekalian, sahabat-sahabat semua dan saudaraku semua. Di video kali ini saya akan membahas tentang basic technical analysis yang namanya trend line. Jadi untuk trend line ya, ini merupakan salah satu tools analisa yang dasar dan wajib dipahami oleh trader maupun investor. Sebelumnya mohon maaf sahabat-sahabat semua, karena ini di desa ya, dan ini siang-siang ya, banyak burung bunyi, terus ayam, sapi dan lain-lain, mohon diabaikan ya. Fokus saja ke sini Bapak Ibu ya. Oke, untuk tren itu sebenarnya ada dua, yaitu satu tren yang naik dan kedua adalah tren yang turun. Nah, ini basicnya seperti ini. Nah, untuk tren yang naik ini ada beberapa persyaratan yang harus dimengerti. Yang pertama adalah satu, jadi misalkan ada tren begini Bapak Ibu. Nah, tren naik ini ada range-nya atau areanya. Nah, misalkan harga dari sini range low ke sini, ketahan, kembali ke bawah, tapi nggak sampai ke bawah sini. Di sini mantul lagi ke atas, mungkin nanti ke sini, terus ke sini, balik lagi ke sini, baru ke sini. Nah, begini terus Bapak Ibu. Nah, begini terus. Dan cenderung mengalami kenaikan. Ini namanya uptrend. Nah, ketika dilihat secara kasat mata tanpa trend line, nah ini naik. Tapi nanti ketika Bapak Ibu Anda menemukan saham yang seperti ini, pergerakan harganya cenderung seperti ini, membuat low terus. Nah, ini namanya pergerakan sahamnya sedang downtrend. Nah, jadi begitu Bapak Ibu. Ada uptrend yang ini uptrend, terus yang ini downtrend. Nah, ada dua ini sebetulnya. Tapi ada satu lagi Bapak Ibu yang perlu dipahami adalah tren yang flat atau no trend, biasa disebut dengan sideways. Jadi misalkan seperti ini, nah, pergerakannya acak seperti ini. Yes, strukturnya nggak jelas, tapi nyamping aja, nggak naik nggak turun. Nah, ini namanya sideways. Ini kalau ditarik garis seperti ini. Dia terkurung di area range tertentu. Jadi misalkan ini range R kurang besar, mungkin 20 ya. Nah, range R dan range S gitu aja. Kita nyebutnya begitu aja. Nah, ini tren Bapak Ibu. Jadi tren itu ada tiga. Yang pertama trennya naik. Ini berarti kalau orang teknikal nyebutnya bullish ya, atau uptrend. Terus kalau turun seperti ini Bapak Ibu, ini bearish atau downtrend. Nah, kalau flat seperti ini ada lagi namanya flat, nggak naik nggak turun, flat, atau biasa bahasa kerennya ya sideways. Ini Bapak Ibu. Jadi ada tiga, bullish, bearish, dan sideways. Nah, kita kalau di saham Indonesia Bapak Ibu cari yang ini, cari yang bullish ya, yang trennya cenderung naik. Jadi nanti kalau misalkan harga turun seperti ini Bapak Ibu, nah ini kita beli, nanti naik baru kita take profit.
Kalau sahamnya downtrend, ini berpotensi untung nggak? Ya ya. Cuma Anda harus tahu bottomnya di mana. Misalkan bottomnya di sini, Anda beli. Ya kalau naik lagi, kalau langsung turun. Nah, Anda ke stop loss dulu, terus harga naik, ya itu wah sakit sekali itu. Mending cari yang seperti ini. Atau sideways begini juga nggak apa-apa Bapak Ibu. Jadi Anda entry di sini, sini sell, sini entry, sini sell. Sampai gimana ya, sampai break begini. Nah kalau downtrend udah tinggal aja. Kalau uptrend, nah Anda harus pantau. Nah, apakah lanjut ke atas atau kembali lagi ke range konsolidasinya atau sideways-nya ini. Jadi kesimpulannya itu Bapak Ibu, ada bullish trend, bearish trend, dan sideways. Gitu ya. Nah, kalau Anda perhatikan yang di sideways ini tadi, kalau Anda perhatikan ini, perhatikan. Nah, ini perhatikan. Nah, ini ada range R sama S. Nah, ini sebenarnya ini adalah singkatan. Saya ngambil huruf ini adalah singkatan. Ini adalah resisten. Nah, kalau ini support. Nah, jadi batas bawah range harga tertentu ini namanya support ini. Tapi kalau range batas atas pada pergerakan harga ini namanya resisten. Nah, bisa dipahami ya Bapak Ibu ya. Ini support, kalau di harga bawah terus mantul ini. Ya, Anda perhatikan ini. 1, 2, 3, 4. Nah, ini kalau pergerakan selanjutnya adalah seperti ini, ada kemungkinan untuk lanjut naik ke sini lagi. Nah, ini fungsi support resisten untuk menentukan di mana floor price atau harga dasar sementara pada suatu harga saham tertentu. Loh, ini kan sideways Pak. Kalau uptrend apakah ada? Wah iya ada. Misalkan ini uptrend ini. Harga cenderung naik. Nah, misalkan seperti ini. Harga cenderung naik Bapak Ibu. Nah, ini support dan resistennya di mana terusan? Nah, kita lihat by range ya. Kalau saya sukanya by range, bukan garis. Kalau garis ini Anda bingung, ini resisten. Terus ini juga. Nah, ini juga resisten. Ini juga nanti Anda bingung. Tapi kalau range gampang. Kalau pergerakannya seperti ini ya gampang. Range ini berarti resisten ini. 1. Karena apa? Nyentuh gagal. Nyentuh gagal. Nyentuh break. Nyentuh lagi mantul ke atas. Nah, resisten yang sekarang di harga ini menjadi support itu namanya support and resisten flip. Nah, resisten yang menjadi support itu namanya, kalau sebutan mudahnya ini. Jadi Anda nggak usah bingung support resisten. Kalau ada di break gini berarti oh ini SNR flipnya di sini nih. Nah, berarti kalau harga di atasnya sini, ini berarti menjadi support. Tapi nanti kalau harga shoot ke bawah terus bergerak di bawahnya garis ini, berarti ini namanya resisten. Jadi satu garis ini bisa 2 nama Bapak Ibu. Tergantung Anda lihatnya dari mana. Kalau pas harganya di atas berarti ini namanya support. Kalau pas harganya di sini ya ini berarti resisten. Gitu Bapak Ibu. Kalau di downtrend ya sama, tinggal balik gini aja udah. Nah, Anda tinggal balik gini aja. Kalau harga di sini, ini mengganggu ini kayaknya. Ini juga sama, ini downtrend kan. Ini supportnya di sini. Jebol ya jadi resisten. Jebol lagi jadi support. Nah, makanya nyebutnya adalah support and resisten flip. Nah, yang sudah di flip gitu. Nggak usah bingung Bapak Ibu, pokoknya ini adalah
garis support ataupun resisten itu tergantung Anda melihat harganya di mana. Begitu. Nah, trendline itu tadi Bapak Ibu bisa Anda sambungkan dari titik tinggi ke tingginya setelahnya. Terus bisa di channel atau di copy begini. Sorry. Begini. Nah, ini namanya channel trend. Ini membentuk channel. Jadi range harganya di area ini aja. Nanti kalau ini sudah ditembus ya kita lihat seperti apa pergerakan harganya. Nah, ini yang saya garisi biru ini kira-kira trennya apa Bapak Ibu? Naik, turun atau sideways Bapak Ibu? Ya, ketik di kolom komentar ya, biar saya tahu Anda sudah paham apa belum gitu. Karena saya ini kalau live streaming ini agak kerepotan juga ini di rumah ini. Makanya bikin video aja saya ya. Semoga memahami ya untuk tren. Nah, untuk support resisten juga nanti kalau belum paham ya Anda ulang lagi ini dari awal nanti ya. Oh ya, untuk contohnya, oke, harus diberi contoh ini. Nah, untuk contohnya, misal ini saya hapus dulu ini. Nah, harganya untuk time frame 1 hari. Oh, ini belum saya balik Bapak Ibu. Nah, gini. Ini yang betul. Jadi Anda kalau lihat chart, ini dilihat ya harganya. Jangan sampai harganya seperti ini. Semakin naik terus harganya semakin turun. Ini kebalik berarti chart Anda ini. Nah, sekarang ini adalah IHSG. Oke. Kita pakai bantuan garis. Nah, kira-kira uptrend apa downtrend Bapak Ibu? IHSG sekarang itu loh. Kayak gini. Ya, downtrend, jelas. Tapi Bapak Ibu, ada concern yang harus diperhatikan. Yang pertama adalah harga di titik ini. Ini sudah di break Bapak Ibu. Jadi ini resisten trend ini sudah di breakout dan valid ini secara daily time frame atau time frame harian. Jadi satu candle ini 1 hari. Ini valid ini. Nah, terus bagaimana antisipasi ke depannya? Nah, kita cari support dan resistennya, gitu lah. Resistennya mana? Yang atas ini. Supportnya mana? Ya yang bawah, area-area inilah. Nah, atau area ini boleh, tergantung biasnya seperti apa. Terus ini apa ini? Ya resisten. Supportnya mana lagi? Ya ini. Nah, ini. Nah, Bapak Ibu sekalian, setelah tembus trendline, dia kepentok di resisten sebelumnya di harga sekitar 7.725 sekian. Kalau patokan Anda trendline, ini sudah menunjukkan indikasi perubahan struktur market dari bearish menjadi bullish. Dari turun terus mau naik gitu. Asalkan pergerakan harga ini tidak langsung kembali lagi ke sini, Bapak Ibu. Kalau kembali lagi ke sini ya downtrend, akan melanjutkan penurunan at least sampai sini. Tetapi Bapak Ibu, kalau misalkan harga ini bisa maintain di sini dan membentuk higher high lagi. Nah, ini untuk higher high, higher low ini habis ini saya jelaskan. Dan membentuk struktur yang seperti ini, ketika Anda tarik garis tren naik, ada indikasi kenaikan, berarti ini indikasi bullish Bapak Ibu. Nah, gitu caranya. Nah, untuk syaratnya higher low, higher high tadi yang terlanjur saya sebut, jadi saya jelaskan sekalian. Jadi untuk uptrend dulu aja Bapak Ibu. Ya, misalkan ini uptrend lah ya. Nah, misalkan ini adalah area low. Ini adalah high. Low itu yang bawah Bapak Ibu. Nah, terus dia kepentok turun, ini membentuk membentuk low yang lebih tinggi daripada low sebelumnya. Ya, setuju ya Bapak Ibu ya? Ini kan low, naik jadi high, turun kan jadi low. Tapi low-nya ini lebih tinggi daripada low yang ini. Ya bisa diamati ya Bapak Ibu ya.
Oke. Nah, maka low yang lebih tinggi dari low sebelumnya ini disebut higher low. Nah, kalau dia naik lagi nih, set menjadi high kan, high yang baru. Sedangkan high yang ini lebih tinggi daripada high yang ini. Ada sebutannya, yaitu higher high. High yang lebih tinggi dari high sebelumnya. Nah, kalau strukturnya bisa maintain seperti ini terus, ini nanti naik lagi, terus turun sedikit, naik lagi. Ini namanya bullish trend. Anda bisa tarik garis dari sini ke sana, short. No. Jadi setiap sini buy lagi, nanti sell-nya terserah Anda. Sesuai dengan risiko. Untuk risk management nantilah. Pokoknya support resisten trendline Anda ngerti dulu mana yang uptrend, mana yang downtrend. Sekarang yang downtrend Bapak Ibu. Yang tren turun, nah ini tren turun. Ini ada area high. Oke, setuju. Area yang tinggi. Ini area low. Ini high lagi bentuknya. Cuma high ini lebih rendah daripada high yang ini. Diberi inisial lower high atau LH. Turun, membentuk low yang baru. Nah, low ini lebih rendah daripada low yang ini. Dinamakan lower low. Low yang lebih rendah daripada low sebelumnya. Nah, kalau misalkan IHSG nanti Bapak Ibu tidak bisa mempertahankan level ini dan naik kembali, dan malah turun seperti ini, membentuk lower low baru, naik, bentuk lower low baru lagi, ini namanya downtrend. Nah gitu, itu cara agak ribetnya Bapak Ibu. Cuma kalau pengen cara mudah, ya gini aja. Oke, pantau, cenderung naik apa turun? Turun. Nah udah. Pantau lagi misalkan saham lain, cenderung naik apa turun? Naik ini. Wis gitu aja. Tapi secara teori tadi seperti yang sebelumnya tadi. Ya, mudah-mudahan membantu Bapak Ibu. Mungkin cukup sekian untuk materi hari ini. Ya, kalau kelamaan nanti ketik aja, Pak, yang singkat aja gitu. Tapi kalau ini dipersingkat nanti Anda yang sulit memahami. Ini gimana ini maksudnya kan gitu. Kalau gini kan agak panjang, tapi potensi untuk paham itu lebih besar gitu Bapak Ibu. Ya. Oke, begitu saja. Itu tadi juga update untuk IHSG juga ya. Kalau belum update-nya mana? Tonton lagi videonya di tengah-tengah. Saya update juga tadi untuk IHSG. Pergerakannya akan potensi kemana? Ya, diulang lagi. Oke, thank you Bapak Ibu. Jangan lupa subscribe, like, dan share ke teman-teman atau sahabat-sahabat Anda sekalian, keluarga yang mau belajar tentang trading dan investasi, dan untuk membantu channel ini lebih berkembang lagi. Terima kasih, sugeng siang.